Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuriganata Sigit, saya dari 12 PS2. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sosiologi yang berjudul ketimpangan sosial. Yang pertama ada pengertian. Ketimpangan sosial merupakan kondisi adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dalam ketimpangan sosial dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor-faktor. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari diri sendiri. Contohnya, rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni dan budaya kemiskinan. Pengertian budaya kemiskinan adalah sikap mudah menyerah, pasrah terhadap keadaan, apatis, dan tidak ada keyakinan masa depan yang baik. Salah satunya karena mereka tidak berdaya dari segi ekonomi dan kekuasaan. Para pejabat tinggi negara seolah-olah tidak mampu mendorong sikap pesimis mereka. Dibiarkanlah yang miskin jadi semakin miskin, begitu pula sebaliknya, yang kaya akan semakin kaya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Contohnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang menghambatnya. Misalnya saja, harga sekolah yang mahal membuat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ada aspek atau kondisi ketimpangan sosial. Yang pertama itu ada demografis, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kesehatan, dan yang keempat ada ekonomi. Nah, yang pertama itu demografis. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Hal yang kedua ada pendidikan. Anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meskipun fasilitas kurang. Anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang cukupi sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik, sehingga semangat belajar kurang. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial. Lanjut yang ketiga itu ada kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan. Lalu yang terakhir ada ekonomi. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Muncullah ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi terjadinya karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Lalu selanjutnya ada dampak-dampak. Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Lalu yang kedua, meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, yaitu menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, adanya pembatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.